putra dari Khadijah dari pernikahan sebelumnya, namanya Hindun bin Abi Halah. Maka kita tahu salah satu suami Khadijah namanya Abu Halah. Nanti akan berumur panjang, dan diantaranya adalah diceritakan oleh Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada pamanku Hindun bin Abi Halah. Sa'altu khali Hindun bin Abi Halah. Khali itu paman dari pihak ibu. Aku bertanya kepada pamanku Hindun bin Abi Halah an sifatu Rasulullah SAW, tentang sifat-sifat kepribadian Rasulullah SAW, yang aku berharap pamanku itu akan mensifatkan untukku tentang Rasulullah hal-hal yang mirip dengan diriku. Ini kata Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Nah, maka di antara dua riwayat ini, dua-duanya bisa diterima sekaligus ada catatan di dalamnya, tetapi kita mengetahui garis besarnya adalah Khadijah menikah dengan Rasulullah pada usia yang lebih tua daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka justru inilah seakan yang menjadikan Rasulullah mendapatkan kebutuhan jiwa yang sangat agung, yaitu bahwa beliau sejak kecil sangat haus tentang kasih sayang seorang yang bukan saja menjadi istri beliau seperti Khadijah ini, tetapi justru seperti juga menjadi seorang yang membimbing beliau sebagai wanita yang lebih dewasa, sebagai wanita yang lebih tenang, sebagai wanita yang lebih matang, bahkan seperti sosok seorang ibu yang Rasulullah kehilangan ibunya pada usia yang sangat muda, 6 tahun. Itu pun beliau tidak lama bersama ibunya karena lebih banyak menghabiskan waktu di kampung Bani Sa'ad bersama saudara-saudara sepersusuannya dari putra-putri Halimatus Sa'diyah. Pernikahan mereka berjalan dengan begitu mulia, dan Khadijah senantiasa tampil di sisi Rasulullah Muhammad SAW untuk memberikan dukungan dan pengokohan dalam berbagai macam peristiwa yang mengguncang hidup Rasulullah. Termasuk ketika kegelisahan demi kegelisahan Rasulullah semakin memuncak. Saat itu belum diangkat menjadi Rasul dan Nabi, Muhammad SAW menjadi sering bertahanus, pergi menyendiri untuk merenung di Gua Hira, di atas Jabal Nur, yang bunyi perjanjian itu yang terbit pada tahun kira-kira ke-7 Bi'sah, ke-7 setelah kenabian, adalah para pemuka Quraisy memutuskan bahwa semua orang Quraisy dilarang untuk satu, menjual atau membeli dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, juga Rasulullah dan para sahabat. Yang kedua, dilarang untuk meminjam dan meminjamkan. Yang ketiga, dilarang utang dan dilarang mengutang. Dilarang memberikan utang dan dilarang menerima pengutangan. Dilarang pula berbagai aktivitas yang ada di antara mereka. Sehingga 3,5 tahun kira-kira di Syi'ib Abi Thalib itu kehidupan yang sangat berat, dan Khadijah radhiyallahu anha tetap setia berada di sana tanpa setapak pun mundur mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ibunda kita Khadijah yang mulia, dan dia menjadi salah satu wanita yang paling agung di dalam surga. Khadijah mengikuti Rasulullah dalam semua kesulitan itu. Kesulitan di Syi'ib Abi Thalib, di puncak usia Khadijah, sebentar lagi beliau akan wafat, tetapi beliau masih mengalami bagaimana diceritakan Sa'ad bin Abi Waqqas, kami di Syi'ib Abi Thalib itu sampai harus merendam tongkat kami supaya empuk dan bisa dimakan. Kami di Syi'ib Abi Thalib itu sampai memakan akar-akaran dan daun-daun kecil yang membuat kami buang kotoran seperti kambing buang kotoran. Keadaan yang sangat berat selama 3,5 tahun, dan dihajapi oleh Khadijah yang sebenarnya orang kaya, orang terhormat, orang mulia, tapi demi mengikuti suaminya dilakukan semua itu. Dan pada saat pemboikotan di Syi'ib Abi Thalib ini, Khadijah menghabiskan seluruh hartanya untuk kemudian dapat memberi makan kaum muslimin yang mengikuti Rasulullah di dalam perkemahan Abu Thalib atau Syi'ib Abi Thalib,
camp Abi Thalib yang mereka diusir ke sana karena diboikot oleh Abu Jahal dan teman-temannya, dan piagam pemboikotan itu diletakkan di dalam Ka'bah. Rasulullah Khadijah ketika di lumbung itu gimana? Di Syi'ab Abi Thalib, dan juga kemudian kita melihat bagaimana ketabahan Khadijah radhiyallahu anha di dalam peristiwa itu sampai wafatnya. Dia habiskan seluruh hartanya untuk melayani kaum muslimin, dan beliau radhiyallahu anha wafat di penghujung masa di Syi'ab Abi Thalib itu, yang menjadi kesedihan yang sangat mendalam pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang Ibunda Khadijah, salah satu dari 4 pemuka wanita di dalam surga. Yang kedua yang ingin kita ceritakan tentang Sayyidah kita Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga adalah pemuka dari wanita penghuni surga. Kalau Khadijah lahir dalam keluarga berada, makmur dengan kekayaan yang besar, mendukung suaminya dengan menghabis-habiskan harta itu fi sabilillah, maka nanti kita akan belajar bahwa seakan-akan ibunda kita Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dijadikan oleh Allah umpama untuk keadaan wanita ahli surga, bahwa keadaan wanita ahli surga yang berjuang fisabilillah tidak harus kaya seperti ibundanya yaitu Khadijah. Fatimah justru merasakan keprihatinan yang besar yang dialami ayahnya pada saat-saat berat di dalam dakwah, ketika orang-orang Quraisy ba'da wafatnya Abu Thalib semakin berani menyakiti Rasulullah dan para sahabat. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud di dekat Ka'bah. Maka orang celaka Uqbah bin Abi Mu'aid, tokoh Quraisy, membawa sebuah wadah besar berisi kotoran dari perut unta yang sudah disembelih dan menjijikkan baunya. Ketika Rasulullah sujud itu, Uqbah bin Abi Mu'aid menumpahkannya ke kepala dan dada, ke kepala dan punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang bersujud. Nabi tetap dalam keadaan seperti itu, dan kemudian teman dari Uqbah bin Abi Mu'aid namanya Ubay bin Khalaf, dia melemparkan sebuah batu dan mengenai pelipis Nabi SAW sampai berdarah. Dalam keadaan begitu, Rasulullah menahan dengan tangannya agar darah itu tidak sampai tumpah ke tanah. Menurut sebagian riwayat, sebab kalau sampai darah itu tumpah ke tanah, pastilah Allah murka, dan bisa jadi kaum ini akan diazab oleh Allah pada saat itu, karena telah mengalirkan darah Rasul yang sangat dicintai oleh Allah. Tapi Nabi menahannya agar tidak jatuh ke tanah, supaya tidak kaum itu diazab oleh Allah. Dan Nabi tetap dalam posisi seperti itu, bersujud dengan kepala dan punggung yang dilumuri kotoran dan darah yang menetes-netes. Beliau tidak mengangkat kepalanya sampai kemudian putri beliau yang bungsu ini, Fatimah radhiyallahu anha, datang. Dan kemudian Fatimah yang sangat bersedih melihat keadaan ayahnya di depan Ka'bah pada saat itu, dia gunakan leher kain bajunya ini, dia gunakan lengan bajunya untuk membersihkan punggung Rasulullah SAW dan kepala beliau dari kotoran-kotoran itu. Kemudian dia sobek bagian kainnya untuk kemudian menahan bagian luka yang ada di dahi Rasulullah SAW, dan kemudian menuntun ayahandanya ini pulang ke rumah. Di rumah Fatimah membersihkan ayahnya dari semua kotoran itu, dan juga membakar seujung kain perca untuk ditempelkan ke luka itu supaya darahnya berhenti mengucur.
Selesai merawat ayahandanya dan menenteramkannya, Fatimah, gadis kecil itu, berusia sekitar 9 atau 10 tahun pada saat itu, langsung menuju ke dekat Ka'bah dengan amarah yang luar biasa, dan dia mengatakan kepada para tokoh Quraisy yang ada di sana, yang baru saja tertawa terbahak-bahak menyaksikan bagaimana Rasulullah kesakitan dan dipermalukan itu. Dan Fatimah mengatakan, kalian kalau memperlakukan lagi ayahku dalam keadaan seperti itu, maka kalian sebaiknya berhadapan dengan gadis kecil seperti aku. Hebatnya atas perlindungan Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu tidak ada satupun tokoh Quraisy yang berani untuk menjawab kata-kata Fatimah radhiyallahu anha. Maka Fatimah tetap mendampingi ayahandanya sampai tiba saatnya hijrah, dan kemudian dia dihijrahkan bersama beberapa kerabat Bani Hashim dan Bani Muthalib ke Madinah. Rasulullah kemudian berhijrah sebagai seorang yang akhir-akhir berhijrah ketika para sahabatnya bersemua sudah meninggalkan Makkah, dan ketika itu Rasulullah hendak dibunuh. Di dalam rapat orang-orang Quraisy disepakati bagaimana cara menelapkan Muhammad sementara pengikut-pengikutnya sudah pergi ke kota Yathrib, ke kota Madinah. Ada yang mengatakan bunuh saja Muhammad. Lalu seorang syekh dari Najd yang adalah syaitan dalam wujud manusia mengatakan, kalau kalian bunuh dia, maka sesungguhnya kalian tidak akan selamat dari pembalasan oleh Bani Hashim dan Bani Muthalib. Seorang mengatakan lagi, kalau begitu kita buang dia ke tengah padang pasir. Biarkan padang pasir menentukan nasibnya, apakah akan mati atau bagaimana. Orang tua dari Najd itu mengatakan, syaitan berwujud manusia itu mengatakan, kalau kalian tinggalkan di padang pasir, betapa mudahnya bagi dia untuk bicara kepada kaum, bicara kepada kafilah dagang yang lewat, kemudian akan menarik hati mereka. Tidakkah kalian lihat mulutnya yang berbisa, kata orang itu, kata syekh dari Najd itu, yang kemudian pasti akan membuat kaum-kaum itu bergerak menjadi pengikutnya dan menuntut balas kepada kalian. Lalu ada usul berbagai macam, semuanya tertolak, sampai orang paling celaka di kalangan umat ini, Abu Jahal, mengusulkan bagaimana sekiranya kita kumpulkan seorang pemuda dari setiap kabilah yang ada di kota Makkah ini. Kepada masing-masing pemuda dari setiap kabilah itu, kita berikan kepada mereka pedang-pedang yang paling tajam. Lalu mereka berkumpul di rumah Muhammad untuk membunuhnya bersama-sama pada saat dia keluar untuk sholat fajar. Dan mereka harus meyakinkan bahwa setiap pemuda menusukkan pedangnya kepada Muhammad. Dengan begitu, seandainya Bani Hashim dan Bani Muthalib akan membalas kematian Muhammad, maka mereka akan berhadapan dengan seluruh orang Makkah, dengan seluruh kabilah, dengan seluruh Bani di Makkah. Maka saat itu, kata Abu Jahal, kita akan memaksa mereka untuk menerima diat tebusannya. Maka tersisip di dalam kisah ini keberanian yang luar biasa dari putri Abu Bakar As-Siddiq, Asma. Ketika malam itu Nabi keluar dari rumahnya, dan Allah ternyata membuat tertidur semua orang yang mengepung beliau pada malam itu untuk membunuhnya. Sementara di ranjang Nabi SAW, Nabi perintahkan Ali untuk tidur di sana. Lalu Nabi keluar dengan membaca ayat dalam surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yash'urun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami jadikan di antara mereka dinding, di depan mereka dinding, di belakang mereka dinding, maka kami liputi mereka, dan mereka itu tidak menyadari bahwa Rasulullah telah pergi bersama As-Siddiq menuju justru ke arah selatan. Kota Madinah itu dari arah Makkah ke utara, tapi ketika meninggalkan kota Makkah, Rasulullah tidak ke utara, melainkan justru ke selatan. Ini taktik yang beliau telah susun. Beliau bersama Abu Bakar kemudian naik ke Jabal Thur. Di sana ada Gharu Thur, ada Gua Thur,
di mana Rasulullah dan Abu Bakar beristirahat beberapa hari sambil terus mengamati perkembangan kota Mekah. Tugas yang berat saat itu diemban di antara oleh Dzatun Nitaqain, si pemilik dua sabuk, namanya Asma binti Abi Bakar, teman sebaya Fatimah radhiyallahu anha. Asma ketika itu bertugas mengantar bekal setiap pagi kepada Rasulullah dan Abu Bakar yang ada di Gua Thur. Kalau kita sekarang melihat Gua Thur dari bawah, kita bisa membayangkan seperti apa kegagahan seorang Asma dan ketangguhannya sampai dia seorang wanita yang sedang hamil. Sedang hamil, Bu. Hamil putra pertamanya Abdullah bin Zubair. Itu kemudian mengantar bekal sampai ke puncak bukit yang di sana ada Gua Thur itu, dan pada suatu hari dia tidak menemukan tali untuk mengikat bekal yang akan dibawanya naik, maka dia ambil sabuknya, dia sobek menjadi dua. Yang satu dia gunakan untuk mengikat perutnya supaya janinnya tenang dalam keadaan hamilnya itu, yang satu dia gunakan untuk mengikat perbekalan, dia cangklongkan di punggungnya supaya bisa dibawa naik. Sebuah ketangguhan yang luar biasa. Ya datang ditaqain inilah Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Kemudian ada yang bertugas menghapus jejak gitu ya, budak Abu Bakar. Demikian pula salah satu putra Abu Bakar, Abdurrahman bin Abi Bakar, menyiapkan kendaraan dan segala keperluan mereka. Kita melanjut pada kisah Fatimah. Adapun Ali radhiyallahu anhu yang ditinggal Rasulullah di dalam kamar beliau pada saat beliau pergi untuk berhijrah. Pada pagi hari orang-orang pun menggeledah masuk, dan kemudian mereka menyingkap selimut dan menemui bahwa bukan Rasulullah yang tidur di sana, melainkan Sayyidina Ali. Abu Jahal bertanya kepada Sayyidina Ali, di mana Muhammad? Dan Sayyidina Ali menjawab, aku tidak tahu. Dan memang dia tidak tahu. Sampai 3 kali dijawab aku tidak tahu. Maka Abu Jahal menggamparnya ketika itu, memukul Ali radhiyallahu anhu sampai Ali jatuh terjerembab, dan kemudian bagian dalam bibir beliau ini pecah dan terus mengucurkan darah sampai nanti di Madinah dalam perjalanan hijrah. Padahal Ali itu jalan hijrah, jalan kaki dari Madinah ke Makkah, dan darah itu masih mengucur di dalam pipinya bagian dalam. Nanti baru setelah bertemu Rasulullah mengusapnya dan luka itu sembuh. Di Madinah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bekerja pada awal berada di Madinah sebagai seorang kuli pemikul air di tempat kebun kurma milik seorang Yahudi. Dan upahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah segenggam kurma setiap hari. Upahnya segenggam kurma setiap hari. Kalau Nabi mengabulkan lamaran salah satu di antara kedua orang ini, Abu Bakar atau Umar, dikhawatirkan orang akan mengira diperbolehkan nikah sighar. Nikah sighar itu dalam bentuk, aku sini kamu saya nikahkan dengan putriku, nanti aku tolong dinikahkan dengan putrimu. Karena Rasulullah menjadi menantu Abu Bakar dan Umar dengan menikahi Aisyah dan Hafsah. Kalau kemudian Fatimah dinikahi oleh salah satu dari mereka, dikhawatirkan akan menjadi sebuah dalil yang buruk bagi amal-amal selanjutnya dengan cara nikah sighar yang seperti kita sebut. Dan ini juga hikmahnya adalah Nabi tahu perasaan Fatimah. Nabi tahu kepada siapa hatinya tertaut. Hati Fatimah itu tertaut kepada sepupu Rasulullah, orang yang sejak kecil dirawat Nabi di rumahnya. Jadi dulu Abu Thalib miskin, sementara anaknya ada yang masih kecil-kecil. Maka Abbas bin Abdul Muthalib menemui Rasulullah dan mengatakan, wahai Muhammad, bagaimana kalau kita ringankan beban Abu Thalib? Maksud paman, kau ambillah anaknya satu, kau ajak tinggal di rumahmu. Demikian pula aku akan mengambil anak Abu Thalib satu, ku bawa ke rumahku. Maka ketika menemui Abu Thalib berkata, ambillah Ja'far dan ambillah Ali, tetapi
sisakan untukku Uqail tetap berada bersamaku. Maka Ja'far dirawat oleh Abbas, sedangkan Ali dirawat oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ustaz, minum dulu, sepertinya udah mulai dingin ini AC-nya. Kedengaran suaranya pindah. Oh iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ada teh hangat itu, Ustaz. Kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah sangat memahami bahwa ketika Ali tinggal di rumah beliau, tentu saja apa yang ada di dalam perasaan hati masing-masing Rasulullah mengenalinya. Maka Sayyidina Ali ketika itu berada di Yathrib dengan bekerja yang masih serabutan sebagai kuli penimba air. Inilah gunanya Ummu Salamah sangat berduka. Kata Ummu Salamah, tidak ada lelaki Quraisy yang lebih baik daripada Abu Salamah. Dia sangat mencintai suaminya, yang adalah sepupunya sendiri juga. Gitu. Dan kemudian dia mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, betapa berat apa yang harus kualami. Hijrah ke Habasyah, pulang ke Makkah, ditangkap kaumku, tidak bisa keluar dari kampungku, menyusul suami berhijrah, tapi justru yang disusul gugur di jalan Allah. Maka Rasulullah mengajarkan doa padanya, wahai Ummu Salamah, perbanyaklah doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala kepadaku dalam musibahku dan ganti untukku yang lebih baik daripada yang hilang itu. Berdoa itu Ummu Salamah antara yakin gak yakin. Dan gantilah untukku yang lebih baik dari yang hilang itu. Siapa yang lebih baik daripada suamiku yang dulu gitu? Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Gak ada lelaki Quraisy yang lebih baik daripada Abu Salamah. Begitu batin Ummu Salamah. Dan pertanyaan Ummu Salamah terjawab, doanya diijabah Allah ketika satu hari Nabi mengatakan, wahai Ummu Salamah, aku melamarmu. Rasulullah sendiri mengatakan begitu. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, sebuah kebahagiaan besar bagiku, tapi dua hal yang membuat aku berat. Aku memiliki anak dengan suamiku sebelumnya. Pastilah aku harus menyayangi anak-anakku ini. Aku khawatir aku tidak bisa bersikap adil atas itu. Yang kedua, yaitu kalau aku menyayangi anakku, aku membuatmu terbengkalai ya Rasulullah. Kalau aku menyayangimu, aku membuat anakku terbengkalai. Ini yang dimaksud Ummu Salamah. Kemudian yang kedua, kata Ummu Salamah, aku wanita yang sangat pencemburu. Bagaimana mungkin aku akan berada di sisi engkau, sementara di sisi engkau sudah ada istri-istrimu yang lain. Kata Nabi SAW tentang anakmu, maka dia juga menjadi anak bagiku. Sebab Abu Salamah adalah saudara sepersusuanku. Jadi Abu Salamah itu saudara sepersusuan Nabi. Suami Ummu Salamah yang dulu itu saudara sepersusuan Nabi. Maka beliau mengatakan, maka anak dari Abu Salamah juga akan menjadi anak dalam tanggunganku. Engkau tidak perlu khawatir tentang itu. Yang kedua, tentang kita kemarin membahas agar benar cemburu padamu, hadisnya dari Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah meriwayatkan banyak hadis, kira-kira ada 500-an hadis yang diriwayatkan dari ibunda kita Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah ini kemudian juga yang pada suatu hari bertanya dengan pertanyaan yang sangat menarik. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, salah satu di antara kami mungkin ada wanita-wanita yang pernah menikah dengan lebih dari satu lelaki. Suaminya meninggal, ganti suami yang lain, begitu seterusnya. Nanti di surga kira-kira suaminya yang mana? Pertanyaan penting kan? Pertanyaan penting dari Ummu Salamah, katanya, nanti wanita yang pernah menikah lebih dari sekali seperti kami ini, di surga nanti suaminya siapa? Kata Nabi SAW, dia akan dipersilahkan untuk memilih, wahai Ummu Salamah, dan pasti dia akan memilih yang paling baik akhlaknya. Iya. Maka dia akan memilih yang paling baik akhlaknya. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dalam riwayat yang lain ada juga versi yang mengatakan yang terakhir menjadi suaminya di dunia itu juga bisa saja menjadi suaminya di akhirat.
Tapi riwayat Ummu Salamah ini lebih kuat, yaitu dipersilakan milih, dan dia pasti akan memilih yang selama di dunia akhlaknya paling mulia. Ini jawaban Rasulullah kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah ini berkiprah di berbagai bidang, termasuk bagaimana beliau sangat peduli kepada urusan kaum muslimin. Saat Sayyidina Utsman memerintah menjadi Amirul Mukminin, beliau menulis surat untuk Utsman ketika melihat kok Utsman berbeda cara memerintahnya dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Ummu Salamah, "Wahai anakku, banyak keluhan tentang caramu memerintah sampai kepadaku. Mengapa engkau tidak seperti kedua pendahulumu, Abu Bakar dan Umar?" Ini dipertanyakan oleh Ummu Salamah kepada Sayyidina Utsman, yang pada saat itu dianggap Sayyidina Utsman jauh lebih longgar dibandingkan ketegasan Sayyidina Umar. Dianggap Sayyidina Utsman berbeda kebijakan dari Sayyidina Umar dalam beberapa segi. Maka Sayyidina Utsman menjawab kepada Ummu Salamah, "Wahai ibu, Abu Bakar menghabiskan umurnya yang sebentar dengan seluruh kesungguhan dan pengabdiannya untuk merawat umat Rasulullah supaya bersatu kembali setelah tercerai-berai. Adapun Umar, sesungguhnya Umar itu orang yang sangat kuat. Dia memegang hidung semua orang." Jadi kata Utsman, Umar itu orang yang bisa pegang hidung semua orang. Kemudian dia mengawasi mereka, dan kalau dia dapati mereka menyimpang, dia memukulnya dengan semetinya. Itulah Umar. Sampai-sampai pada masa Umar itu, aku kadang khawatir, jangan-jangan orang lebih takut kepada Umar daripada kepada Allah. Jadi, sampai demikian kekhawatiran Utsman ketika itu. Adapun aku, wahai ibu, adalah orang yang membiarkan unta berjalan sendiri sampai ke telaga tempat minumnya. Aku akan biarkan mereka selama batas-batas yang diperbolehkan Allah dan tidak melanggar syariatnya untuk hidup sebagaimana mereka ingin hidup. Tidak ketat mengawasi mereka, tetapi orang bisa melihat pada mereka hujah yang nyata. Biarlah orang binasa di atas kebinasaan yang jelas, dan biarlah orang yang mulia dan selamat di atas hujah yang mulia dan selamat. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika itu. Jadi, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini satu gambaran tentang ibunda kita Ummu Salamah radhiyallahu anha yang wafat pada masa akhir pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Hidup penuh keberkahan, hidup penuh ilmu dan pengabdian untuk umat dengan berbagai warisan berharga berupa hadis-hadisnya yang beliau tinggalkan. Banyak sekali pemahaman Ummu Salamah yang kemudian mengkoreksi pemahaman sebagian sahabat, dan kita mendapatkan keringanan karenanya. Contoh, Abdullah bin Amr bin Al-As memfatwakan wanita pada musim dingin pun harus ketika mandi jinabah sesudah berhubungan dengan suami, mandi dengan menyela-nyelai rambutnya yang panjang, membuka gelungnya, dan kemudian mandi untuk takmimul jasad, meratai seluruh tubuh dengan sempurna. Fatwa Abdullah bin Amr bin As itu sampai kepada Ummu Salamah. Sampai Ummu Salamah kemudian menegur, apa maunya Abdullah bin Amr bin As ini? Maunya wanita jadi sakit demam semua gitu. Sedangkan kami diajari oleh Rasulullah hal yang berbeda. Kami apabila mandi dari haid memang seperti yang diajarkan, yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As, menyela-nyeli rambut sampai sempurna. Tetapi kalau mandi dari jinabah setelah hubungan suami istri, Rasulullah mengajari kami, bahkan bagian kepala gelungnya tidak perlu dibuka. Beliau mengajar kami untuk mengusap saja bagian rambut di atas ini dengan air. Sudah, mengusap dengan tangan yang basah, itu cukup. Tidak kemudian disowerin, rujuk-rujuk yang bisa bikin sakit gitu. Jadi ternyata fikihnya berbeda antara mandi jinabah sesudah haid dengan mandi jinabah setelah hubungan suami istri. Yang mandi jinabah setelah hubungan suami istri itu menurut hadis Ummu Salamah ini menjadi jauh lebih ringan daripada yang sesudah haid. Ini agar ibu-ibu tidak punya alasan, males nanti mandinya gitu ya.
Ini bagian dari penjaga harmoni di dalam keluarga. Mau berapa sahabiah lagi, Bu? Sudah Khadijah, terus Fatimah, Ummu Salamah. Kita masuk pada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda kita Aisyah adalah salah satu sosok yang paling penting di dalam pewarisan nilai-nilai Islam, karena dari beliau diriwayatkan lebih dari 3.000 hadis yang menjadi sumber di dalam berbagai hukum dan juga fikih Islam. Aisyah sebagaimana Ummu Salamah dianggap sebagai orang-orang yang paling tahu tentang bagaimana Rasulullah berada di rumahnya. Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha ini dilahirkan di Makkah pada beberapa tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan beliau dilahirkan pada kira-kira 6 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 10. Ada perbedaan-perbedaan riwayat di antara itu. Jelas Nabi SAW menikahi ibunda kita Aisyah pada tahun ke-12 Bi'sah, tahun ke-12 kenabian, tetapi baru berkumpul dengan ibunda kita Aisyah 3 tahun kemudian, yaitu pada kira-kira tahun ke-2 Hijriah. Jadi sudah kebiasaan orang Arab menikah dahulu, berumah tangga kemudian. Sudah menikah dalam ikatan pernikahan, tetapi baru hidup berumah tangga sesudah masa yang lebih lama. Ini biasanya terjadi dalam pernikahan di mana orang tua sangat ingin segera mengikat pernikahan dan juga sudah memahami saling tertarik atau hubungan di antara keduanya. Kemudian ternyata salah satu di antara keduanya belum dianggap cukup dewasa untuk hidup berumah tangga, maka berumah tangganya itu ditunda meskipun ikatan pernikahan sudah diumumkan. Ibunda kita Aisyah dilamar oleh Rasulullah kepada As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, aku ingin menyambung hubungan perbesaran antara kaumku dengan kaummu. Kata Abu Bakar, melalui siapa? Aku dan Aisyah, kata Nabi. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, dia masih kecil, akan kukirimkan utusan kepada Ummu Ruman untuk menanyakannya. Ummu Ruman adalah ibunda Aisyah. Maka ternyata Ummu Ruman sangat berbahagia mendengar lamaran Rasulullah ini, dan pernikahan itu pun disetujui. Lalu mereka menikah. Aisyah menceritakan pertama kali mereka berkumpul di Madinah, Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, aku bermimpi, di dalam mimpiku ada sebuah tandu dari emas yang sangat indah, bertutup kain sutra berwarna hijau, yang kemudian diusung oleh para malaikat. Lalu malaikat yang paling depan berkata kepadaku, ini adalah istrimu. Lalu aku pun menyibak penutup tandu itu, dan di dalamnya aku melihat dirimu. Dan Rasulullah itu membuka pernikahan juga dengan sesuatu yang sangat romantis, menceritakan kepada Aisyah, aku bermimpi melihat sebuah tandu yang sangat indah diusung oleh para malaikat di dalam tidurku. Lalu malaikat itu berkata, ini adalah istrimu. Lalu kubuka tabir tandunya dan ternyata ada engkau di sana. Lalu aku berkata, jika ini kehendak Allah, pastilah terjadi. Ini pernikahan ibunda kita Aisyah. Dan kalau pernikahan Rasulullah dengan Khadijah digambarkan lebih banyak dalam soal rahmahnya, cinta yang tulus, cinta yang memberi tak harap kembali bagi sang surya menyinari dunia yang tadi malam kita ceritakan. Pernikahan ibunda kita Aisyah dengan Rasulullah banyak berhias menjadi teladan dalam soal mawaddah. Bagaimana mereka membangun hubungan
yang menyala-nyala, berkobar. Maka ada cerita tentang Aisyah itu dengan Rasulullah, bagaimana mereka berada di dalam perlombaan lari, bagaimana mereka nonton pertunjukan berdua dan saling menempel pipi, bagaimana kemudian mengikuti Rasulullah dalam perang Dzatur Riqa. Ketika perjalanan pulang, pada suatu malam pasukan itu camp, lalu Aisyah pergi ke toilet, ke khala yang terletak agak jauh. Ketika dia pergi ke khala itu, dia melepas kalungnya, diletakkan. Kemudian setelah selesai dengan hadasnya, dia kembali ke perkemahan. Ternyata kalungnya ketinggalan. Padahal kalung itu adalah kalung pinjaman dari kakaknya Asma binti Abi Bakar. Bukan harga kalung itu yang mengkhawatirkannya. Jangan-jangan kalung itu adalah sesuatu yang sangat bernilai bagi Asma. Maka Aisyah kembali untuk mencari kalungnya. Ketika kalung itu ditemukan dan dia kembali menuju ke tempat pasukan berkemah, ternyata kemah sudah dibongkar, pasukan sudah tidak ada, Rasulullah dan para sahabat semuanya sudah berangkat. Maka Aisyah radhiyallahu anha kemudian berbaring di situ menunggu, siapa tahu ada sahabat Nabi yang ditugaskan untuk berpatroli di belakang. Ditunggu lama sampai akhirnya tiba salah seorang sahabat Nabi yang masih muda, namanya Safwan bin Al-Mu'attal. Safwan bin Al-Mu'attal ketika melihat Aisyah langsung mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Istri Nabi tertinggal. Kemudian dia segera derungkan untanya dan kemudian seperti tadi Utsman bin Talha berjalan ke arah lain, kemudian mempersilahkan Aisyah untuk segera naik ke untanya. Lalu dia susul pasukan Rasulullah itu dengan menuntun unta itu menuju ke arah yang dituju Rasulullah. Mereka baru dapat menyusul rombongan Nabi siang hari pada hari berikutnya, ketika rombongan besar itu kembali beristirahat. Melihat Aisyah datang di atas unta dituntun Safwan bin Al-Mu'attal, beraksilah Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya orang munafik. Mereka kemudian mengatakan, apa ya yang terjadi kalau ada istri yang masih muda begitu, suaminya sudah agak tua, ini datangnya belakangan yang nganter cowok ganteng gitu. Ini kemudian kemana-mana hadisul ifk ini, berita dusta ini kemudian menyebar dengan cepat, desas-desus dan tak terkendali di kota Madinah, terutama dilakukan oleh orang-orang munafik. Adapun orang-orang mukmin yang lurus iman jernih hatinya mengatakan kepada dirinya, subhanallah, hadza buhtanun azim. Sayyidina Umar begitu mendengar langsung mengatakan, subhanallah, hadza buhtanun azim. Subhanallah, ini dusta yang besar, ini dusta yang nyata yang seperti ini. Adapun ada orang-orang yang kemudian berpikir jernih, yang dipuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka dikatakan berprasangka baik kepada dirinya sendiri. Di antaranya adalah dua sahabat, satu sahabat dan satu sahabiah, yaitu jadi lupa namanya. Seorang tokoh Ansar dan istrinya. Sang suami mengatakan kepada istrinya, istriku, kalau seandainya engkau jadi Aisyah, kira-kira perbuatan nista itu terjadi nggak? Ini Abu Ayyub Al-Ansari dan Ummu Ayyub Al-Ansariyah. Abu Ayyub mengatakan kepada istrinya, wahai Ummu Ayyub, kira-kira kalau engkau jadi Aisyah, terjadi nggak peristiwa itu? Kata Ummu Ayyub, subhanallah, suamiku, sejelek-jeleknya aku loh ya, aku masih bisa menganggap dosa semacam itu dosa yang keji tak terampuni. Jadi mana mungkin aku melakukan hal yang semacam itu? Terpikir pun tidak. Kata Abu Ayyub, lah padahal Aisyah itu lebih baik daripada kamu. Nah, itu lebih tidak mungkin lagi Aisyah sampai kejadian begitu. Lalu istrinya mau balas, tanya sama suami, hei Abu Ayyub, kalau kau jadi Safwan gimana kira-kira?
Kata Abu Ayyub Al-Ansari, subhanallah, sejelek-jeleknya aku tidak mungkin mengkhianati rumah tangga junjunganku sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata istrinya, nah, apalagi Safwan itu lebih baik daripada kamu. Nah, ini orang-orang yang berprasangka baik kepada dirinya sendiri, maka mereka bisa berprasangka baik kepada sesama. Kita ini kadang-kadang suka bersangka buruk pada orang lain, karena pertama-tama kita bersangka buruk pada diri kita, yaitu kalau saya jadi dia, memang saya lakuin. Tetapi kalau kemudian seperti Abu Ayyub dan Ayyub ini, mereka mengatakan kalau saya jadi dia, saya saja tidak mungkin melakukannya, apalagi dia yang lebih baik daripada saya. Jadi ini orang-orang beriman, seperti Umar yang mengatakan langsung, in hadza buhtanun adzim. Gak mungkin, ini pasti dusta yang nyata. Kemudian orang mukmin yang lain yang berpikir jenis seperti Ummu Ayyub dan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Tapi Aisyah belum ngerti tentang peristiwa itu. Dia sakit. Sepulang dari perjalanan itu, hingga pada suatu hari dia mau ke toilet umum pada malam hari, diantar oleh seorang pelayannya namanya Ummu Mistah. Ummu Mistah ini kemudian mengantar Aisyah lalu kesandung di jalan. Ketika Ummu Mistah kesandung, dia mengucapkan sebuah umpatan, wailul lil Mistah, wailul lil Mistah, celaka Mistah, gitu. Kata Aisyah, subhanallah ya Ummu Mistah, kenapa engkau mendoakan yang jelek untuk anakmu sendiri? Padahal Mistah seorang sahabat yang mulia dan dia ahli Badar, ikut perang Badar. Kenapa engkau mendoakan jelek untuk anakmu sendiri? Kata Ummu Mistah, engkau belum tahu, wahai putriku, engkau belum tahu? Subhanallah, lidah Mistah itu tidak tahu terima kasih. Hidupnya ditanggung oleh ayah Abu Bakar As-Siddiq, tapi dia ikut-ikut menyebarkan kabar yang sangat menjijikkan itu. Kabar apa? Kata Aisyah. Engkau belum tahu, wahai putri Siddiq? Benar engkau belum tahu? Kemudian Ummu Mistah cerita. Aisyah mengatakan begitu dengar cerita Ummu Mistah itu, langsung hilang keinginan untuk buang hajat di toilet itu. Dia langsung kemudian berbalik kembali ke rumah dan menangis sampai hari berikutnya. Sangat syok mendengar berita tersebut. Maka berhari-hari Madinah dilanda kemurungan yang sangat berat karena peristiwa ini. Rasulullah SAW kemudian naik ke mimbar Masjid Nabawi pada suatu hari, mengatakan, mengapa ada orang-orang yang menyakiti keluargaku? Mengapa ada orang-orang yang menuduh tidak benar kepada sahabatku yang tulus dan jujur? Demi Allah, perkara ini sudah terlalu jauh, kata Nabi SAW. Maka berdirilah orang-orang Aus, sahabat Ansar dari kalangan Aus. Di sana ada beberapa seperti Sa'ad bin Mu'adz dan lainnya kemudian mengatakan begini, ya Rasulullah, engkau tahu siapa yang menyebarkan berita dusta yang keji ini? Perintahkan kepada kami ya Rasulullah, kami siap memenggal lehernya. Kalau dia dari kalangan Aus, kami penggal meskipun kami sama-sama dari Aus. Kalau dia dari kalangan Khazraj, engkau tinggal perintahkan juga kami untuk memenggalnya, maka pasti kami juga akan melakukannya. Dengar begitu, pemimpin Khazraj namanya Sa'ad bin Ubadah kebakar hatinya. Bangun dia, dusta kalian! Kalian tidak mengatakan begitu kecuali karena kalian tahu bahwa penyebarnya dari kalangan Khazraj. Dusta kalian tidak akan bisa melakukan itu, yaitu memenggal penyebar berita dustanya. Karena memang penyebar beritanya itu Abdullah bin Ubay bin Salul dari suku Khazraj. Nah, ini persoalannya kemudian dituduhkan oleh Sa'ad bin Ubadah, kalian tidak mengungkit perang lama di antara kita, cari-cari kesempatan untuk merugikan kami, dan dengan ini kalian tidak merugikan kami. Kata Sa'ad bin Ubadah kepada suku Aus. Kata orang-orang suku Aus, engkau yang dusta, engkau orang munafik, melindungi orang munafik. Sering pedang sudah ditarik semuanya di Masjid Nabawi. Bayangkan peristiwa itu. Jadi gara-gara isu fitnah tentang Aisyah ini, itu Aus dan Khazraj nyaris baku pedang di dalam Masjid Nabawi di depan Nabi SAW.
Maka Nabi sangat sedih, beliau turun langsung kemudian mendamaikan mereka. Jangan sampai ini menjadi sesuatu yang lebih besar. Wahai Aus, wahai Khazraj, jangan sampai menjadi sesuatu yang lebih besar. Maka Nabi berduka, Nabi diam selama beberapa hari, tidak mau diajak bicara siapapun. Lalu satu hari beliau panggil dua orang yang paling dia sayangi. Yang satu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, yang satu Ali bin Abi Thalib. Kepada mereka berdua Nabi bertanya, apa pendapat kalian tentang urusan ini? Usamah mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang menikahkan kau dengan Aisyah? Kata Usamah begitu. Kata Nabi, Allah. Kata Usamah kemudian, subhanallah, maka bagaimana mungkin Allah menipumu? Aisyah itu, ini persaksian kami, dia suci, benar, baik, mulia, tidak ada hal lain selain itu. Jawabannya Usamah ini benar, dan juga kemudian mengokohkan Rasulullah. Cuman Rasulullah wajahnya nggak berubah. Wajah beliau tetap murung, wajah beliau tetap berat. Maka ketika ditanya satu lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ali itu dengan niat yang sangat baik ingin membuat kembali Rasulullah ceria, ingin membuat Rasulullah kembali bisa melayani umat dengan sempurna, nggak didera persoalan yang nggak selesai-selesai seperti ini. Dan Ali itu memang orangnya periang dan just take it easy, enteng-entengan aja lah mikirin perkara yang semacam ini. Maka apa kata Ali? Ya Rasulullah, nikahi siapa yang kau nikahi ya Rasulullah, ceraikan siapa yang ingin kau ceraikan. Enteng-entengan saja ya Rasulullah, nggak usah banyak difikirkan dalam-dalam. Jadi Ali maksudnya apa? Supaya Rasulullah enteng-entengan saja, nggak usah terlalu dalam difikirkan perkara ini. Nikahi siapa yang ingin kau nikahi, ceraikan siapa yang ingin kau ceraikan. Tidak perlu apa kau peduli apa kata orang. Jadi ucapan Ali ini ditujukan untuk menghibur hati Rasulullah. Tidak ingin Rasulullah larut dalam peristiwa ini dan melupakan bimbingan kepada umat. Tapi apa jadinya kalau kalimat Sayyidina Ali didengar oleh bunda kita Aisyah? Pasti Aisyah bertambah sedih. Orang-orang yang suka perpecahan di dalam Islam menjadikan riwayat ini seakan-akan sebagai hujah bahwa antara Aisyah dengan Ali sudah ada permusuhan sejak hari itu. Maka kemudian Sayyidina Ali mengatakan, mari temui Barirah, pelayannya Aisyah. Lalu mereka menemui budak yang namanya Barirah itu. Wahai Barirah, bagaimana pendapatmu tentang Aisyah? Kata Nabi SAW. Kata Ali, ayo bicara. Diketak sama Ali, ayo bicara. Barirah mengatakan, aku tidak menemukan apapun pada diri putri As-Siddiq. Semuanya baik, kecuali dia itu suka lalai. Pernah kutinggalkan jagain adonan tepung, dia tertidur sehingga tepung itu dimakan kambing. Jadi kesaksian Barirah ini menunjukkan pembelaan kepada Aisyah bahwa Aisyah itu suci, bersih, tidak pernah punya niat buruk dalam hatinya, kecuali tadi suka lalai sehingga apa? Tertidur dan kemudian adonan dimakan kambing. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada orang yang mengatakan ini bibit permusuhan antara Ali dengan Aisyah, mari kita tampilkan riwayat yang menyebutkan memang ada satu kali Aisyah itu melihat Utsman datang, Ali datang. Maka kalimat Aisyah itu berbunyi, meriwayatkan hadisnya, Ja'al Utsman wa rajulun akhar. Datang Utsman dan seorang lelaki yang lain. Nah, kalimat seorang lelaki yang lain ini seakan-akan mengesankan Aisyah tidak mau nyebut namanya Sayyidina Ali. Penjelasannya bagaimana? Nanti ada riwayat lain. Rasulullah dipapah oleh Abbas dan seorang lelaki yang lain, dan itu juga Ali. Kenapa? Penjelasannya ada di dalam, kata Imam Al-Ajuri dalam kitab Syariah, penjelasannya adalah Sayyidina Ali itu tubuhnya pendek dan keker, sedangkan Utsman atau Abbas itu tinggi besar. Maka kalau dua-duanya itu datang bersamaan, sementara Aisyah dari balik tabir, kemungkinan Utsmannya kelihatan, Ali enggak. Jadi enggak tahu itu siapa. Sedemikian pula ketika Rasulullah dipapah oleh Abbas dan Ali, maka Abbas yang tinggi besar, Abbas itu tinggi besar sama kayak Umar, dan suaranya juga keras gitu ya.
Sedangkan Ali itu tadi pendek kekar, gitu. Sehingga kemudian juga tidak tampak. Ini nanti kita buktikan ketika tercapai perdamaian antara Ali dengan Aisyah dalam peristiwa Waqatul Jamal. Apa kata Aisyah? Wahai saudara sekalian, tidak ada antara aku dan Ali masalah kecuali seperti biasa, masalah ibu mertua dengan menantunya. Iya kan? Ibu mertua dengan menantunya. Demi Allah, dia adalah laki yang paling baik di muka bumi pada saat ini di antara kalian. Maka jangan sampai kalian kehilangan dia. Kalau kalian kehilangan dia, kalian akan kehilangan sesuatu yang sangat besar. Ini pada saat tercapai perdamaian, bagaimana Aisyah mengakui keutamaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi peran Aisyah di dalam sejarah yang sangat besar tidaklah kemudian bisa dirunut dengan menyebutkan kisah-kisah dialog Sayyidina Ali dengan Rasulullah yang seakan-akan dari situ ketidakharmonisan di antara mereka bermula. Mereka sangat yang kita ingin ceritakan orang Madinah, orang Yathrib. Nama beliau Al-Ghumaidah, atau juga dalam riwayat lain dibaca Al-Ghumaisah, atau dalam riwayat lain dibaca Rumaisah. Nah, ini adalah nama kecil dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim radhiyallahu anha mendengarkan Islam dari utusan Rasulullah yang sangat agung, Mus'ab bin Umair, ketika diutus untuk menyampaikan Islam ke Yathrib, ke Madinah. Begitu mendengar tentang Islam, dia langsung sangat antusias dan segera bersyahadat, mempelajarinya dari para duta Rasulullah ini, Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum, sampai dia menjadi sangat mengerti tentang Islam dan juga mengajari anaknya yang masih kecil, dan dia janda ketika itu, Mahmud Abbas juga. Anaknya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas diajari tentang Islam dan kemudian juga dia menjadi seorang muslim yang baik. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, orang-orang Ansar menemui Rasulullah dengan memberikan beberapa hadiah yang oleh Rasulullah tidak pernah disimpan untuk dirinya sendiri, tetapi kemudian segera diberikan kepada sahabat-sahabat Muhajirin yang lebih fakir. Ummu Sulaim ingin sekali mengaturkan hadiah untuk Rasulullah, tapi dia tidak memiliki apa-apa. Maka dia bawa anaknya, Anas bin Malik, kemudian dia bawa ke hadapan Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, orang-orang memberikan hadiah kepadamu. Adapun aku seorang janda yang miskin dan tidak punya apa-apa untuk dihadiahkan kepadamu. Inilah putraku Anas bin Malik. Kumohon terimalah dia sebagai pelayanmu, khadimmu, supaya dia dapat mengambil faidah dengan bersama denganmu dan juga mengerti tentang ilmu-ilmu darimu." Maka Anas bin Malik kemudian diterima dengan baik oleh Rasulullah SAW, disebut sebagai khadimu Rasulullah, pelayan Rasulullah. Tetapi Anas bin Malik cerita, bagaimana mungkin aku disebut pelayan Rasulullah, sementara Rasulullah 10 tahun aku hidup bersama beliau, beliau belum pernah mengatakan kenapa tidak kau kerjakan ini, dan beliau belum pernah mengatakan kenapa kau lakukan itu. 10 tahun jadi pelayannya Nabi, itu Nabi tidak pernah mengatakan kepada Anas bin Malik dua hal ini. Satu, kenapa kau tidak lakukan itu, duduk di agak belakangnya, terus sehingga dia mengambil faedah yang luar biasa. Maka Abu Hurairah mengatakan tidak ada salat yang lebih mirip dari salat Rasulullah selain salatnya Anas bin Malik, putra Ummu Sulaim. Maka Anas bin Malik nanti didoakan oleh Rasulullah semoga berumur panjang dan semoga berkah diri dan keturunannya. Maka Anas bin Malik itu mencapai umur 120 tahun karena Rasulullah itu, dan anaknya ada 40. Anaknya Anas bin Malik itu 40. Tentu saja dia menikah dengan beberapa wanita, ada yang meninggal dia menikah lagi, begitu ya. Jadi nggak mungkin satu istri gitu. Anaknya 40 dan semuanya adalah hamalatul Quran, para pemikul Al-Quran. Ini Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik ini tabaruknya kepada Nabi juga luar biasa. Anas bin Malik itu ngumpulin rambut Rasulullah yang gogrok, diambilin gitu.
Yang gogrok, yang jatuh gugur. Apa bahasa Indonesianya? Rontok. Gogrok itu juga ada, Bu. Kalau di kamus besar bahasa Indonesia ya. Rambut Rasulullah yang rontok, kuku beliau yang setelah dipotong. Kemudian Anas bin Malik mengumpulkan juga keringat Rasulullah SAW. Dia tampung keringat itu di dalam sebuah botol, dia campur dengan minyak wangi, dia gunakan untuk mewangi dirinya. Jadi Anas bin Malik kemudian juga apa-apa yang berasal dari Rasulullah dia gunakan untuk menjadi keberkahannya. Tetapi nanti keberkahan terbesar dari Anas bin Malik bukan hanya sekedar mendapatkan barang-barang Rasulullah itu, terompahnya yang rusak dirawati sama Anas bin Malik, termasuk yang sekarang ada di Museum Topkapi Syria. Itu dulu sebagian barang-barang Rasulullah itu, gigi yang tanggal atau apa, itu semuanya yang ngumpulin Anas bin Malik gitu. Semuanya yang ngumpulin Anas bin Malik. Nah, tetapi warisannya yang paling hebat bukan itu, melainkan kira-kira Anas bin Malik meriwayatkan sekitar 2.500 hadis dari Rasulullah SAW, yang dengan itu kita bisa mendapatkan berbagai faidah. Nah, semua pahala ketika hadisnya Anas bin Malik dibaca, dipelajari, diamalkan oleh umat ini, selain pahalanya mengalir kepada Anas bin Malik, maka pahalanya juga mengalir kepada ibunya yang menyerahkan Anas bin Malik kepada Rasulullah, yaitu Ummu Sulaim ini tadi. Nah, Ummu Sulaim ini kemudian dilamar oleh seorang lelaki yang saat itu masih musyrik, namanya Abu Talha Al-Ansari. Begitu lihat Abu Talha melamar dia, apa kata Ummu Sulaim? Ya Abu Talha, engkau ini lelaki yang sulit dicari alasan untuk menolak lamaranmu. Ganteng iya, kaya iya, terhormat iya, akhlaknya baik iya. Aku tidak punya alasan untuk menolak pinanganmu, kata Ummu Sulaim, kecuali bahwa di antara kita ada perbedaan sekarang. Aku seorang muslimah, engkau masih musyrik. Maka kalau engkau mau, cukuplah keislamanmu, engkau masuk Islam, itu menjadi mahar bagimu. Abu Talha kemudian mengatakan, beri aku waktu untuk berpikir dan mengetahui lebih banyak tentang agama ini. Kata Ummu Sulaim, silahkan, saya nothing tulus, nggak nikah sama kamu juga nggak apa-apa. Tetapi kalau kamu mau nikah sama aku, Islam itulah yang menjadi mahar bagimu. Kemudian Abu Talha sana kemari, dia perhatikan kaum muslimin, dia lihatin, dia dengarkan Quran, dia tanya-tanya tentang Islam, dia temui Rasulullah. Akhirnya setelah beberapa hari Abu Talha merasa mantap dengan Islam, lalu dia berikrar syahadat, maka Rasulullah kemudian menjadi saksi pernikahan mereka ketika Ummu Sulaim mengatakan, Anas, nikahkan kami. Anas itu anaknya, dan seorang janda punya wewenang untuk melimpahkan perwalian kepada anaknya. Kemudian Anas menikahkan Abu Talha Al-Ansari dengan ibunya. Aku nikahkan engkau, wahai Abu Talha Al-Ansari, dengan ibuku, biasanya dengan putriku ya ini, dengan ibuku, dengan mahar keislamanmu, dengan saksi Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian diterima nikah itu. Hidup mereka di dalam rumah tangga yang sangat bahagia, penuh dengan kemuliaan. Lalu Anas bin Malik menceritakan tentang adik yang lahir dari pernikahan Ummu Sulaim dan Abu Talha itu. Kata Anas bin Malik, suatu hari putra Ummu Sulaim dan Abu Talha, adiknya Anas, yang masih berusia 3 atau 4 tahun, sakit keras, demamnya sangat tinggi. Ketika itu Abu Talha harus pergi untuk suatu urusan yang tidak bisa dia wakilkan. Maka dia sangat bersedih. Tetapi Ummu Sulaim menguatkannya. Dia mengatakan kepada Abu Talha, pergilah wahai Abu Talha, sesungguhnya amanah itu sesuatu yang tidak mudah pertanggungjawabannya. Engkau harus pergi untuk urusan itu. Adapun anakmu, serahkanlah kepada Allah, sebab Allah lah yang mampu menyembuhkannya. Adapun engkau tidak mampu memberi kesembuhan. Abu Talha mendengar hiburan istrinya, mantap, dia berangkat pergi. Dan ketika Abu Talha itu pergi, anak ini akhirnya meninggal. Anak ini akhirnya meninggal. Persis pada saat menjelang Abu Talha pulang,
Maka Ummu Sulaim memerintahkan pembantunya, bersihkan rumah sekarang. Aku akan memasak yang paling lezat untuk suamiku. Mandikan dia, si bayi, si anak yang meninggal. Kemudian tidurkan di kamarnya seperti biasa. Ummu Sulaim bahkan kemudian memasak makanan terlezat kesukaan suaminya. Dia mandi bersih, dia memakai kembali gaun pengantinnya, tampil terbaik. Kemudian datang suaminya, dia sambut dengan sambutan yang sangat luar biasa. Disajikan makanan, hidangan yang sangat istimewa. Melihat istrinya tampil begitu cantik seperti pada awal pernikahan, Abu Talha sudah bertanya, di mana anak kita? Dia lebih tenang daripada sebelumnya, kata Ummu Sulaim. Dia sudah lebih tenang daripada sebelumnya. Dia ada di kamarnya. Dilihat, oh iya, sudah tenang. Karena melihat hal itu, ya tenang. Kan lebih tenang daripada sebelumnya. Sebelumnya sakit, sekarang meninggal, itu lebih tenang gitu. Kemudian dia melihat Ummu Sulaim yang tampil begitu cantik di depannya dengan khidmah yang luar biasa. Akhirnya mereka kemudian berhubungan suami istri. Setelah selesai baru kemudian Ummu Sulaim bertanya kepada Abu Talha, suamiku, apa pendapatmu jika ada seseorang menitipkan sesuatu kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu, lalu sudah tiba masanya untuk mengambil kembali titipan itu, apakah orang yang dititipi boleh keberatan? Kata suaminya, ya nggak boleh begitu. Kalau barang itu memang cuma titipan, pada saat diambil oleh yang menitipkan, dia harus rela. Kata Ummu Sulaim, begitulah anak kita. Kata Abu Talha, apa maksudmu? Iya, anak kita adalah titipannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan telah habis masa penitipannya, maka dia sekarang diambil kembali oleh yang menitipkan. Kata Abu Talha, sampai sudah aku seperti ini kau baru ngomong. Subhanallah. Lalu setelah selesai mengurus jenazah putranya semuanya, Abu Talha menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa Ummu Sulaim berkata begini, melakukan ini. Rasulullah cuma tersenyum. Setelah melayat itu, Rasulullah cuma tersenyum, kemudian mengatakan, kalian semalam pengantinan lagi? Iya. Kata Abu Talha, iya. Maka Rasulullah berdoa, semoga Allah memberkahi malam kalian dan menggantikan untuk kalian apa yang lebih baik dari kehilangan kalian. Kata Anas bin Malik, lalu sesudah itu Ummu Sulaim hamil lagi, dan darinya lahir seorang putra yang diberi nama Abdullah. Abdullah bin Abi Talha ini menjadi seorang hamalatul Quran yang sangat hebat, punya anak-anak yang semuanya juga hamalatul Quran yang sangat hebat, punya cucu-cucu yang semuanya juga jadi hamalatul Quran yang sangat hebat, sampai buyut semuanya hamalatul Quran yang disaksikan oleh Anas bin Malik. Cuma sampai buyut, kan umurnya cuma sampai 120 tahun. Jadi sampai lihat buyut adiknya. Dan semuanya buyut adiknya itu adalah semuanya hamalatul Quran yang sangat hebat. Kata Anas bin Malik, inilah berkah dari wanita salihah, yaitu Ummu Sulaim yang sedemikian hebatnya di dalam menerima musibah, ridho kepada Allah, berkhidmah kepada suami. Maka demikian pula ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ummu Sulaim ini bukan wanita yang suka berpangku tangan di rumah, dia suka berjihad fi sabilillah. Maka beliau seperti juga Nusaibah binti Ka'ab, seperti juga saudaranya yang kemudian juga seorang wanita yang kesatria, Ummu Sulaim bergabung berjihad bersama Nabi SAW. Satu hari Rasulullah melihat Ummu Sulaim maju dengan membawa pisau untuk menghadapi pasukan orang-orang kafir. Dan saat melihat itu Rasulullah mengatakan kepada suaminya, yaitu Abu Talha, "Hai Abu Talha, itu istrimu maju perang lebih berani daripada kamu. Susul dia." Mari kita hitung kembali. Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asma binti Abu Bakar, 4 Ummu Salamah, 5 Aisyah, 6 Ummu Sulaim. Kali ini saya yang menang. Oke, pertanyaannya, silahkan mencocokkan nama wanita penghuni surga dengan karakternya. Saya mencoba
mensarikan karakter dari sahabiah yang Ustaz ceritakan, mohon dikoreksi kalau ada yang salah. Oke, yang pertama tadi Khadijah, Fatimah binti Muhammad, Asma binti Abu Bakar, Ummu Salamah, Aisyah binti Abu Bakar, dan Ummu Sulaim. Pertanyaannya, nomor 1 ya. Siapa yang karakternya sabar dalam kemiskinan? Evi Irham, Fatimah binti Abu Bakar. Catat Ibu Marsha. Fatimah binti Muhammad, sorry. Fatimah binti Muhammad. Betul ya Ustaz ya, sabar dalam kemiskinan. Nomor 2. Siapa yang karakternya tenang, cerdas, berwawasan luas, dan menenangkan? Ibu Dian, Khadijah binti Khuwailid. Betul ya Ustaz ya? Satu lagi ya. Ada keberatan? Oh, ada masalah hadiah. Memang biasa itu di antara para wanita. Yang nomor 3, terakhir ya ini ya. Siapa yang karakternya happy, membawa keceriaan dalam keluarga, sangat cerdas, belum selesai, sangat cerdas, mau mengakui ketika membuat kesalahan, dan kata kuncinya adalah menghasilkan hingga 3.000 hadis. Yes, Ibu Eka. Aisyah siapa? Binti? Iya. Karena rame-rame. Tadi soal mahar. Mahar dari Abu Thalhah kepada Ummu Sulaim kan keislaman. Apakah itu bisa ditiru untuk kita sekarang? Ketika misalnya kita bertemu dengan seorang calon pendamping yang bukan muslim, apakah kita bisa meminta keislaman? Mohon dijelasin. Boleh meminta mahar keislaman seorang calon pasangan, tentu saja dengan perencanaan yang matang bahwa kita akan melakukan pengenalan yang intensif tentang Islam kepadanya, sehingga dia menyanggupi mahar keislaman itu dengan sepenuh kesadaran, dan juga nantinya mau belajar dan berkomitmen untuk berada di dalam Islam dengan setulus-tulusnya. Syaratnya kita punya perencanaan dan program. Kalau saya nggak bisa didik sendiri, caranya gimana? Ini biar nanti ketika sudah jadi suami saya nggak belok lagi gitu. Ini perlu diperencanakan dengan matang. Tapi pada prinsipnya boleh kita berdakwah sebagaimana Ummu Sulaim, menjadikan mahar calon suami kita adalah keislamannya. Lalu kalau terjadi dia ternyata tidak memenuhi harapan istri sebagai imam, tidak belajar, tidak berubah, selesai. Walaupun masih Islam? Nah, kalau masih Islam berarti masih diperjuangkan. Gitu ya, masih diperjuangkan. Bagaimana caranya supaya dia punya komitmen itu. Jadi kalau perlu, karena zaman sekarang itu kekuatan ada di atas hitam di atas putih, maka kita bisa juga dalam soal mahar keislaman itu ada poin-poin yang kita tulis hitam di atas putih, dan dia tanda tangan bermaterai bahwa dia akan memenuhi itu sesudah pernikahannya sebagai bagian dari mahar. Bukan cuma berislam dalam arti kata bersyahadat, tetapi berislam dengan sepenuh makna di dalam kata Islam itu sendiri. Gitu. Ya. Dari ibu-ibu sudah ada pertanyaan? Ini sepertinya ibu-ibu terbuai dengan kisah para sahabat. Oh, dari ibu Dewi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz. Pada cerita awal di depan tadi dikisahkan bahwa Khadijah adalah yang mengkhidmat pertama kali kepada Rasulullah gitu. Yang berinisiatif. Ya, berinisiatif untuk menuju pernikahan. Ya, menuju pernikahan dengan Rasulullah. Tolong bisa dijelaskan Ustaz bagaimana kaitannya ini dengan sifat malu yang biasanya ada di diri muslimah gitu Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz.
Ada malu yang pada tempatnya, ada malu yang kalah afdol dari keberanian kita untuk mengambil inisiatif. Khadijah radhiyallahu anha diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pada saat tersebut memahami bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lelaki yang tepat untuk mentasarrufkan harta yang ada pada dirinya. Khadijah itu punya harta yang sangat banyak dan dia perlu seseorang yang bisa mengelola harta itu supaya menjadi kemanfaatan yang besar, bukan hanya bagi dirinya tetapi juga bagi masyarakat. Dan atas apa yang diceritakan oleh Maisarah di dalam perjalanan niaganya bersama Muhammad SAW, Khadijah memandang inilah lelaki yang selama ini saya cari untuk menjadi pentasarruf harta yang ada pada saya, supaya bermanfaat luas untuk diri maupun masyarakat. Maka Khadijah kemudian berani untuk mengambil inisiatif dengan menawarkan pernikahan itu kepada Rasulullah. Nah, jadilah mereka menikah. Bagi latar budaya kita di Indonesia mungkin ini kurang lazim, tetapi ada yang lebih ekstrim daripada Khadijah. Apa yang terjadi pada saat Rasulullah di Madinah, seorang gadis Ansor berdiri kemudian mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah Anda berkenan denganku?" Ini lebih ekstrim. Nah, kemudian para sahabat menunduk. Lalu Rasulullah juga terdiam. Nah, ini bedanya diam lelaki dan diam perempuan. Diam perempuan itu setuju, diam lelaki itu bingung. Kalau laki-laki itu speechless gitu ya, bingung. Kaget juga kan Rasulullah ditawari begitu. Maka kemudian dia tawarkan lagi, "Rasulullah, apakah Anda berkenan kepada saya?" Sampai 3 kali Rasulullah terdiam, maka berdiri seorang sahabat yang juga berinisiatif, "Ya Rasulullah, jika engkau tidak berkenan dengannya, nikahkanlah aku dengannya." Iya, sahabat ada yang begitu. Maka kemudian Rasulullah mengangguk, kemudian meminta persetujuan, "Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda berkenan dengan laki ini?" Dia juga mengangguk, "Kalau engkau yang menikahkan, maka aku berkenan." Nah, maka kemudian mereka dinikahkan. Seorang putri dari sahabat Ansar melapor kepada ayahnya betapa wanita itu tadi tidak tahu malu. Dia menawarkan dirinya kepada Rasulullah secara terbuka. Kata sahabat Ansar ini kepada putrinya, "Justru dia lebih baik darimu, nak. Dia mencintai Rasulullah dan juga dia mengajukan dirinya untuk menjadi istri Rasulullah. Itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak memiliki penghormatan sama sekali kepada Rasulullah SAW dan juga tidak memiliki keinginan untuk menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah SAW." Di dalam penengah untuk hal ini bagi budaya kita bisa melihat contoh lain, yaitu bagaimana wanita itu memberi tugas kepada walinya untuk kemudian membangun inisiatif-inisiatif itu. Atau memang harus mengingatkan tugas walinya bahwa di antara tugas wali adalah memilihkan, mencarikan calon suami yang saleh untuk wanita yang dalam perwaliannya. Jadi tidak pasif. Karena ada orang tua yang kemudian ya cuma jadi juri, cuma jadi ya kalau itu bapak nggak setuju. Ya kalau itu bapak sih mau gitu. Itu cuma jadi juri. Padahal di dalam sunnah ditekankan sebenarnya wali boleh proaktif dan progresif. Contoh Sayyidina Umar bin Khattab. Putrinya Hafsah binti Umar yang baru saja pulang dari Habasyah kemudian hijrah ke Madinah berduka seperti Ummu Salamah ketika salah seorang sahabat, yaitu suaminya Hafsah itu namanya Khunais bin Hudzafa As-Sahmi, itu meninggal di dalam perang Badar juga. Jadi dalam perang Badar gugur Khunais bin Hudzafa As-Sahmi, suami dari Hafsah binti Umar. Setelah masa idah putrinya habis, Umar itu langsung keliling. Dia temui Abu Bakar As-Siddiq. "Ya Abu Bakar, Hafsah sudah menjanda, mau tidak jadi menantu saya?" To the point, seperti itu Sayyidina Umar. Abu Bakar itu diam saja, nggak jawab.
Diulang sampai 3 kali, diam saja nggak jawab. Lalu Umar kemudian pergi. Kemudian dia temui Sayyidina Utsman bin Affan. Hei Utsman, Hafsah sudah menjanda, mau tidak engkau menjadi menantu? Kata Utsman, kaget juga ditawarin begitu. Karena istri Utsman yaitu Ruqayyah baru saja meninggal. Batin Umar cocok, janda ketemu duda gitu. Maka Utsman yang sangat lembut perasaannya kemudian mengatakan, mohon izin minta waktu 3 hari untuk memikirkan. Lalu kemudian, ya 3 hari ya, nanti saya tanya lagi. Hari ketiga kemudian Utsman yang sudah ada harapan ini bagi Umar ternyata menjawab, mohon maaf ya Umar, saat ini saya sepertinya belum ingin menikah lagi. Maka Utsman sedih karena sudah sempat berharap 3 hari itu. Dia shock. Lalu curhat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Utsman nolak Hafsah. Maka apa jawab Nabi SAW? Beliau menjawab dengan doa, semoga Allah memberikan kepada Hafsah lelaki yang lebih baik daripada Utsman, dan semoga Allah memberikan kepada Utsman wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Amin. Dipikir-pikir sama Umar, kok bisa gitu ya doanya gitu. Ternyata itu terjawab beberapa hari kemudian. Utsman dinikahkan Nabi dengan adiknya Ruqayyah, putri beliau, yaitu Ummu Kulsum binti Rasulillah. Maka Utsman mendapat yang lebih baik daripada Hafsah, yaitu Ummu Kulsum, putri Nabi. Dan kemudian ternyata hari berikutnya Rasulullah mendatangi Umar, mengatakan, wahai Umar, bagaimana sekiranya aku saja yang menikahi Hafsah? Kemudian Umar langsung manggil orang, sini jadi saksi. Plak, dijabat tangan Rasulullah, aku nikahkan engkau ya Rasulullah dengan Hafsah binti Umar dengan mahar terserah engkau. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku terima nikahnya Hafsah binti Umar dengan maharnya apa yang ada di dalam kantongku ini. Dan kemudian Rasulullah menyerahkan mahar itu. Sah. Jadi itu riwayat tentang lamaran, ijab, qabul jadi satu itu. Berapa jaraknya lamaran ke ijab qabul? Nah, kalau Sayyidina Umar ini menikahkan Hafsah dengan Rasulullah, itu ijab, khitbah, ijab, qabul jadi satu. Lamaran, ijab, dan qabul jadi satu. Lalu mereka menikah, bikin walimah sederhana. Ketika walimah sederhana itu Abu Bakar datang, kemudian mendekati Umar, menyampaikan inisiatif tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan Ibu? Alhamdulillah gak ada. Oh, ada. Dari Kak Intan dari Malaysia. Daripada Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Bila ditelitikan dari tafsir dari pihak musfasir Syiah, mereka menafsirkan surah An-Nur berkaitan dengan Maryam Qibtiyah, bukan Aisyah, yang kisah ifk. Berkaitan dengan Maryam Qibtiyah. Maryam Qibtiyah, ya. Jadi boleh Ustaz jelaskan mengapa mereka memilih Maria bukan umum mukminin yang lain? Baik. Dan apa status Maryam Qibtiyah? Sedangkan kita tahu Maryam Qibtiyah telah melahirkan Ibrahim. Baik. Rasulullah. Baik. Ya. Sosok-sosok yang paling menjadi sasaran di dalam serangan Syiah terhadap Ahlus Sunnah adalah sosok-sosok yang satu menjadi pilar-pilar Islam dan sumber teladan seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Sasaran kedua adalah mereka-mereka yang banyak meriwayatkan hadis di dalam sunnah. Maka selain Aisyah, yang dibidik dengan sangat keras adalah Abu Hurairah misalnya, juga Anas bin Malik misalnya, dan beberapa sahabat yang lain. Ini orang-orang periwayat paling banyak hadis. Abu Hurairah itu sampai di kalangan Syiah dikatakan orang gak normal gitu ya, karena suka sama kucing gitu ya. Dikatakan sebagai
apa istilahnya kalau suka sama binatang itu, dan lain sebagainya. Subhanallah, tujuan-tujuan yang sangat keji. Jadi yang mereka coba serang dalam figur-figur penting ini adalah satu, pembawa teladan-teladan besar dalam Islam, Abu Bakar, Umar, Utsman. Yang kedua, sosok-sosok yang menjadi pilar Islam karena membawakan hadis-hadis yang banyak. Termasuk tadi yang saya sebutkan, Aisyah, apalagi Abu Hurairah, dan lain sebagainya. Nah, tentang Aisyah, dia juga dilekatkan dengan kedustaan itu karena dia adalah putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang arah kebencian kepada Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman ini begitu luar biasa. Saya pengen sebenarnya menyampaikan lebih panjang soal ini, tetapi waktunya terbatas. Syiah ini kan pertemuan dari beberapa hal sekaligus. Satu, provokasi ajaran dari orang yang bernama Abdullah bin Saba, yang hidup sejak masa Sayyidina Utsman. Orang namanya Abdullah bin Saba ini punya ambisi untuk menjadi seperti Paulus. Saul atau Paulus dalam agama Nasrani itu orang yang sukses membelokkan semua ajaran Yesus menjadi ajarannya dan dianggap sebagai ajaran agama Nasrani yang sah. Kalau kita baca Bible, maka kita menemukan Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes, dan Injil Lukas yang masih merekam kata-kata Yesus dibandingkan surat-surat Paulus seperti Roma, Kisah Rasul-Rasul, surat untuk Korintus, dan lain sebagainya. Itu kita akan menemukan kontradiksi yang sangat jauh antara ucapan Yesus dengan ucapan Paulus. Yesus mengatakan, tidaklah aku diutus kecuali hanya untuk domba-domba yang sesat dari bangsa Israel. Kata Paulus dalam surat untuk jemaat di Roma, apa kata dia? Sesungguhnya atas kasih Bapa kita, Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa manusia di atas kayu salib, dan dengan itu hendaknya kalian mengkabarkan tentangnya ke seluruh manusia. Yesus mengatakan lebih baik langit dan bumi lenyap daripada satu iota dari hukum Taurat dibatalkan. Kata Paulus lagi-lagi, karena kasih Tuhan kita yang telah menebus dosa kita dengan menderita di atas kayu salib, maka tidak lagi bagi kalian dibebani untuk melaksanakan hukum Taurat. Yesus mengatakan jalan keselamatan ini adalah mengenal Engkau, wahai Bapa, yang telah mengutus kami, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Paulus berkata beda lagi. Jadi semua ajaran Paulus ini kontradiksi dengan ajaran Yesus sebenarnya. Tetapi luar biasanya adalah justru ajaran Paulus ini yang diterima sebagai ajaran resmi agama Kristen Trinitarian pada hari ini. Kok ya ternyata ada orang yang ambisinya aneh. Namanya Abdullah bin Saba. Kata dia, kalau Paulus berhasil di agama Nasrani, aku akan juga berhasil di agama Islam. Maka Abdullah bin Saba ini memulai provokasinya di masa akhir Sayyidina Utsman dengan mengobarkan surat-surat palsu, mengirim berbagai macam berita dusta ke berbagai daerah, yang sampai menyebabkan Sayyidina Utsman terbunuh secara mazlum di dalam rumah beliau. Dia lanjutkan ke masa Sayyidina Ali, dan dia menemukan pada figur Sayyidina Ali ada celah yang bisa dia gunakan untuk menyimpangkan dinul Islam ini. Suatu hari di Kufah, dia memprovokasi orang untuk menyembah dan bersujud kepada Sayyidina Ali. Melihat itu marahlah Sayyidina Ali, kemudian apa yang beliau lakukan? Beliau bakar orang-orang itu. Ternyata ada hadis yang menyebutkan tidaklah menyiksa dengan api kecuali Allah. Itu digunakan oleh Abdullah bin Saba untuk mengatakan ternyata dia memang manifestasi Allah, karena tidaklah menyiksa dengan api kecuali Allah. Terus dia kembangkan ajaran itu, bertemulah ajaran itu disambut dengan gegap gempita di sebuah negeri yang murung, di sebuah negeri yang bersedih. Negeri yang bersedih itu namanya Persia. Kenapa dia sedih? Kenapa dia sedih? Karena peradaban yang begitu luhur dan agung
membangun berbagai hal selama ribuan tahun, tiba-tiba dikalahkan oleh para penggembala kambing yang bertelanjang kaki, yang mereka nilai hanya pantas jadi budak mereka, yang datang menyerbu ke negeri mereka, yaitu pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas yang diutus Sayyidina Umar. Kemurungan itu juga sampai pada tahap teologis, bahwa mereka merasa sistem ketuhanan mereka yang sangat rumit. Ada Ahura Mazda, Aha Ariman gitu ya. Kemudian ketuhanan itu mereka menganggap dewa-dewa mereka menitis ke jasad-jasad suci, Anushirwan, kemudian Xerxes, Darius, Kores, Cyrus gitu ya. Ini kemudian tiba-tiba dikalahkan oleh sebuah akidah yang terlalu sederhana buat mereka. Mereka hidup dengan filsafat dalam akidahnya yang ilmunya rumit-rumit. Tiba-tiba disuruh cuma la ilaha illallah. Buat mereka itu sebuah pukulan yang sangat menyesatkan. Akhirnya penjelasan ini bisa kita baca dalam bukunya Leopold Weiss, Muhammad Asad, Road to Mekah. Nah, di dalam kegamangan bangsa Persia itu, mereka mempertemukan lagi dengan satu hal yang terjadi, yaitu kezaliman terhadap keluarga Sayyidina Ali, terutama terbunuhnya Sayyidina Husain karena tipuan orang-orang Irak di Karbala. Terbunuhnya Husain itu 10 Muharram. Maka puncak dari kemurungan orang Persia itu mereka meratap pada 10 Muharram. Tapi kata Leopold Weiss, kenapa mereka memilih 10 Muharram dengan meratapi Husain? Sedangkan Ali juga terbunuh di mihrab ketika sholat subuh. Sedangkan Hasan juga terbunuh dengan diracun. Kalau mau fair, pastilah mereka juga meratap untuk Ali dan Hasan. Kenapa mereka memilih tanggal 10 Muharram untuk puncak ratapan itu? 1, karena istri Husain orang Persia. 2, 10 Muharram sebenarnya bukan cuma tanggal Husain terbunuh. 10 Muharram adalah tanggal pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas mengalahkan pasukan Rustum dari Kekaisaran Persia. Maka mereka kemudian membungkusnya di dalam sebuah teologi baru yang namanya Syiah, sebagai ganti dari filsafat akidah Zoroaster yang kemudian jasad-jasad suci itu dititisi Tuhan. Mereka memilih Ali dan keturunannya 12 imam sebagai jasad-jasad suci yang dititisi Tuhan. Mereka maksum. Sebuah koran Iran kemarin ditunjukin kepada saya oleh teman di Mekah. Nah, gitu ya. Koran Iran itu headline-nya bunyinya Lanan Qadisiyah. Kami tidak akan pernah melupakan Qadisiyah. Qadisiyah itu apa? Kekalahan pasukan Persia atas pasukan Sayyidina Umar bin Khattab. Maka dari semua khulafa Rasyidin dalam hadis-hadis Syiah, itu yang paling dapat serangan paling keras Umar bin Khattab. Saya pernah nonton TV Syiah di Inggris. Itu ditayangkan seorang ulama lagi bacain kitab hadis Syiah. Di sana itu ada hadis, ya Allah, kayak gitu disebut hadis. Disebutkan Umar bin Khattab itu punya penyakit di duburnya. Yang penyakit di dubur Umar bin Khattab itu tidak bisa tenang dia kalau tidak digauli oleh pemuda-pemuda remaja. Ini saya bilang, ini berani ngomong begini tentang Umar gitu. Ini berani ngomong begini tentang Umar. Sampai sebegitunya kebencian itu, sampai mereka membuat hadis-hadis yang sangat mengerikan tentang sahabat-sahabat utama seperti Umar, Abu Bakar, Utsman, dan juga putri-putri mereka. Nah, menjawab pertanyaan Ibu tadi, inilah latar belakang dari apa yang disebut Syiah dan serangannya terhadap figur-figur penting Ahlus Sunnah, karena sebenarnya bukan figur penting Ahlus Sunnah, figur penting agama Islam gitu ya, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian putri-putri mereka, Hafsah, Aisyah, dan juga para pembawa hadis, Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan yang lain sebagainya ini, untuk kemudian meruntuhkan sebenarnya sendi-sendi pokok dari dinil Islam ini. Kalau orang sudah ragu pada Abu Hurairah, kita kehilangan 3.500 hadis. Kalau orang sudah ragu pada Aisyah, kita kehilangan 3.000 hadis. Kalau orang sudah ragu kepada Anas bin Malik, kita kehilangan 2.500 hadis. Subhanallah, Islam mau kemana? Gitu. Ini karena luar biasanya serangan terhadap sosok-sosok itu. Nah, Maria Al-Qibtiyah dan dari Mesir itu ditegaskan kemuliaannya oleh Nabi SAW. Dan Maria itu adalah ummu walad bagi beliau, istri, karena dari budak melahirkan putra tuannya, maka statusnya menjadi istri. Jadi dulu ada aturan, Ibu, dalam Islam itu kalau ada budak dimiliki oleh tuannya, kemudian dia hamil dan kemudian melahirkan anak, dia langsung bebas dari perbudakan, menjadi wanita merdeka sepenuhnya, karena menjadi ibu bagi putra dari tuannya. Nah, inilah yang ada pada diri Maria Al-Qibtiyah. Dan
kemuliaan Maria Al-Qibtiyah ini tidak perlu dibela surah An-Nur. Dia tidak pernah dituduh yang jelek-jelek, tidak pernah dituduh yang nista-nista. Adapun yang perlu dibela oleh surah An-Nur adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha yang kemudian diserang dengan serangan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Demikian Allah. Masya Allah, cerita tentang Syiah menjadi sangat gamblang oleh Ustaz Salim. Ya, kadang-kadang kita baca udah ruwet duluan. Ini siapa, kemana, hubungannya apa? Ini adalah kita tidak memusuhi kecuali yang melakukan perzaliman. Kalau orangnya bergaul dengan kita dan tidak ada persoalan soal itu, kita juga tidak kemudian menyakiti dia, apalagi secara fisik. Ini sesuatu yang tidak boleh. Demikian Allah. Mic-nya tolong disampaikan ke Kak Salimah. Sudah. Assalamualaikum Ustaz. Pasal hijab. Dan sahabat bagaimana apa ciri-ciri hijab yang suatu ayat turun, ayat An-Nur, dan cara mereka mengamalkan ciri-ciri hijab sahabat dan cara kita nak meningkatkan iman untuk mengikut sedekat hijab sahabat ya. Hijab dalam maksud pembatas atau penutup aurat. Hijab tudung. Oh, tudung. Ya. Baik. Dan connection ataupun hubungan hijab dengan hati. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada dua istilah dalam Al-Quran, yaitu jilbab, tiga istilah berarti, kemudian khumur, jamak dari himar, khumur, jalabib, jamak dari jilbab, dan juga hijab. Selama ini kadang-kadang, mohon maaf, penggunaannya bertukar-tukar, tapi kita coba fahami dari konteks Quran. Satu hijab. Hijab itu wa idza sa'altumuhunna ammata'in fas'aluhunna min wara'i hijab. Surah Al-Ahzab ayat 53. Tentang hijab untuk istri-istri Rasulullah, yaitu tabir yang menghalangi mereka dari pandangan orang lain. Kemudian hijab yang berupa tabir ini untuk menjaga mereka di dalam ruang-ruang yang terbuka diwujudkan dalam bentuk cadar atau niqab. Jadi istri-istri Rasulullah itu ketika mengajar di rumahnya, Ummu Salamah, Aisyah, Hafsah, itu kan punya madrasah-madrasah sendiri rumah-rumah mereka. Kalau ada murid laki-laki, maka murid-murid laki-laki itu dari balik hijab. Sebagian ulama menyatakan hijab ini wajib untuk istri-istri Rasulullah. Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkad bagi selain istri-istri Rasulullah. Karena ayatnya memang ayat khusus untuk istri-istri Rasulullah, yaitu tentang fas'aluhunna min wara'i hijab. Jadi bagaimana istri-istri Rasulullah berperilaku? Seperti itu tadi. Kalau di dalam rumah mereka mengajar, maka ditutup dengan tabir. Kalau keluar, maka ditutupkan ke wajahnya. Ini adalah istri-istri Nabi. Tetapi ini juga tidak diperkecualikan dari aturan di dalam umrah dan haji. Mereka tetap harus membuka cadarnya di dalam umrah dan haji. Jadi ini di luar umrah dan haji, istri Nabi itu berhijab dengan tabir di dalam rumah mereka, dan kalau keluar menutupi wajahnya dengan cadar, gitu ya. Kedua, jalabib atau jilbab. Ini adalah keseluruhan pakaian penutup aurat yang digunakan seorang muslimah, dan kemudian dia dilengkapi dengan satu instrumen yang disebut sebagai khumur atau kerudung. Batas kain kerudung itu menutupi dada. Wal yudnina bijalabibihinna, gitu ya. Kemudian mereka menutupkan jilbab itu ke seluruh tubuh dan tidak tipis, transparan, tembus pandang, dan tidak jatuh. Jatuh itu menampakkan bentuk. 3, dia tidak menyerupai pakaian orang kafir. Maka kalau kita hidup di Brazil, kita nggak boleh model jilbabnya persis seperti para biarawati di sana yang sangat syar'i dalam tanda kutip dalam soal tutupnya aurat. Apalagi kalau kemudian ditambah hiasan, ada salibnya, nggak boleh. Jadi menyerupai orang kafir tidak boleh. Kemudian juga tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Pakaian laki-laki apa ya? Sebenarnya kalau wanita pakai kayak ini saya menyerupai pakaian perempuan enggak ini, tapi karena ini adalah satu ma'ruf di sini pakaian seperti itu
tidak masalah. Kemudian dia tidak untuk syuhrah. Syuhrah itu cari popularitas. Jadi popularitas itu bisa mencolok bagusnya atau mencolok jeleknya. Oh, dulu itu ada orang yang suka berpakaian mencolok jelek supaya dikira orang yang zuhud, sholat, beribadah terus gitu. Nah, ini juga dilarang oleh para ulama. Jadi itu tadi kaidah-kaidahnya bagaimana mereka mengatakan warnanya, bentuknya gitu ya. Kalau kita di Indonesia pakai batik tidak ada masalah gitu ya. Karena itu adalah model pakaian yang kemudian juga disukai di sana, aman, juga menutup aurat sempurna begitu ya. Tidak ada persoalan tentang itu. Baik jenis kain, bentuk, model, potongan itu semuanya sangat sesuai dengan urf masing-masing. Dan kita tidak perlu memaksakan diri berpakaian itu membeda. Dan bahkan kalau Imam Ahmad memakruhkan berpakaian yang kemudian nyolok. Maksudnya zaman beliau ternyata pakaian orang Mekah dengan pakaian orang Baghdad itu sudah beda. Ada seorang muridnya itu suka pakaian model Mekah yang tidak lazim di Baghdad. Kata beliau, kenapa kamu pakai pakaian begini? Ya karena bagus. Tapi ini Baghdad bukan Makkah. Kamu pakailah pakaian orang yang di sini. Jadi kalau di sini ya pakai ini, gitu ya. Pakai pakaian orang sini saja itu lebih memudahkan di dalam soal-soal itu tadi. Jadi kaitannya dengan hati, pertama Allah itu memerintahkan kita apa yang kita mampu laksanakan, laksanakan dulu. Apa yang belum, semoga Allah menolong. Maka ayatnya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh melaksanakan perintah-perintah kami, maka dia akan diberi petunjuk, kemudahan untuk melaksanakan yang lebih jauh, yang dia belum mampu. Saya sekarang mampunya beli kain. Akhlak masih jauh dari orang yang pakai jilbab. Ya sudah, beli kain dulu, dibuat dulu. Memakai kok aku akhlaknya belum mencerminkan ya. Kalau kita sudah memakai, fa insya Allah mudah-mudahan kemudian Allah akan bantu kita untuk menyelaraskan akhlak kita dengan pakaian kita. Saya dulu SMA itu lucu, suka nggak nyambung, bawah celana jeans, atas baju koko. Waktu itu dianggap tidak nyambung, bawah celana jeans ke atas baju koko. Ini perut ke atas soleh, perut ke bawah belum soleh gitu. Tetapi saya kemudian saat itu meyakini, saya itu akhlaknya belum bagus, masih suka nakal, tapi kalau pakai baju koko minimal saya malu. Arab nakal kok ya malu gitu ya. Mau mampir ke tempat yang aneh-aneh kok ya pakai baju koko gitu ya. Ini kemudian melatihkan kita untuk semakin baik karena kita melaksanakan tadi, apalagi dalam soal yang diwajibkan seperti menutup aurat gitu ya. Kita melaksanakan dulu apa yang diperintahkan Allah yang kita bisa. Sesudah itu Allah pasti menolongin untuk bisa melaksanakan apa-apa yang kita belum bisa. Masya Allah, luar biasa. Jadi logikanya bukan kita buat apa jilbaban, hatinya aja masih busuk. Jilbabi hati. Jilbabi dulu hatinya. Hati nggak bisa dijilbabi. Maksud saya adalah hati ini soal yang sangat dalam di dalam diri kita. Diri kita ini tidak punya kuasa apapun atas hati. Soal dia, bahasa Arabnya itu qalb. Qalb itu takallaba. Takallaba itu suka berolah alih, berbolak-balik, bergoyah-gayi. Jadi dia perlu untuk kemudian dimintakan kepada Allah supaya sabit qalbi ala dinik gitu ya. Kita tidak punya kekuasaan atas dia. Maka lakukan apa yang menjadi kekuasaan kita, yang kita bisa lakukan. Termasuk tadi soal menutup aurat. Kalau kuatnya beli kain, itu yang kita lakukan terlebih dahulu. Soal akhlak, kita mohon kepada Allah. Kita mohon itu bahkan saat bercermin kok. Habis pakai jilbab, cantik gitu ya. Kemudian bisa, alhamdulillah, Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi gitu ya. Ya Allah, sebagaimana kau sudah baguskan penampilanku ini, penciptaanku ini, tolong baguskan juga akhlakku ya Allah. Malu kalau sampai akhlakku gak bagus ya Allah. Aku memakai pakaian muslimah yang kau perintahkan ya Allah. Ini selalu kita mohonkan kepada Allah SWT. Jadi ini proses ya, kita menghargai proses setiap orang. Saya kira semuanya berproses untuk semakin baik. Pak, insya Allah semua niat baik harus kita hargai. Ada kawan yang belum bisa sempurna,
Mungkin ada sebab-sebab yang kita tidak tahu kenapa belum bisa sempurna. Kita bisa menguatkan, kita bisa menyemangati. Indah sekali insya Allah saling menguatkan ini. Tapi kita terus berjuang. Semua orang punya ujian dan tantangannya masing-masing insya Allah. Demikian. Mudah-mudahan. Satu lagi aja. Boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Pak Ustaz. Ini ada titipan pertanyaan Pak Ustaz dari teman. Dari mana, Bu? Dari ikut mendengar. Oh, silakan. Ya. Dari Muscat. Begini Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz menjelaskan kalau wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, nanti dia di surga akan boleh memilih suami-suami kalau saya menikah lagi boleh memilih dengan yang paling baik akhlaknya. Tapi ada satu hadis katanya di sini hadis yang terakhir tadi saya juga sudah sebutkan ya. Wanita mana yang ditinggal mati suaminya kemudian si wanita menikah lagi maka dia menjadi istri bagi suami yang terakhir. Ya. Jadi bagaimana Pak Ustaz penjelasannya? Baik. Jadi dua hal itu tadi sudah saya sebutkan. Riwayat itu juga saya sebutkan bahwa alternatifnya satu adalah diberi kewenangan untuk memilih. Imam Nawawi menjelaskan yang diberi kewenangan memilih adalah wanita soleha yang istimewa. Kalau dia punya derajat kesolehan tertentu yang sangat hebat, maka dia memilih. Kalau wanita yang kemudian tingkat kesolehannya di bawah itu, maka dia mendapatkan yang terakhir, itu ya. Dan mungkin yang terakhir memang yang terbaik untuknya, gitu ya. Ini salah satu yang beliau jelaskan. Jadi tidak ada kontradiksi di antara kedua hadis itu. Seperti juga bagi Ummu Salamah, disuruh memilih, ya pasti pilih Rasulullah. Yang terakhir, ya Rasulullah, gitu. Itu hal yang kemudian sangat bisa kita kompromikan dua keterangan itu, yaitu yang pertama boleh jadi wanita salihah ini memilih yang akhlaknya terbaik. Yang kedua, wanita yang kemudian secara umum dia memiliki pasangan yang terakhir menikah dengannya dan saling ridha ketika kematiannya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, cukup sekian pertanyaan dari Ibu. Mungkin kalau masih punya pertanyaan bisa disampaikan nanti malam di KBRI. Kita masih punya satu kajian lagi, kajian keluarga dengan tema membersamai keluarga menggapai surga. Sebelum kita tutup, saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan dahulu. Kalau kepengen punya jilbab yang syar'i, mampunya beli kain dulu, kita beli kain dulu. Kalau kita sudah mampu pergi ke penjahit, kita pergi ke penjahit, dan seterusnya. Tetapi tentu saja ini tidak hanya untuk jilbab, tetapi juga untuk karakter-karakter yang sudah dicontohkan oleh wanita-wanita penghuni surga pendahulu kita. Baik, terima kasih Ustadz dan ibu-ibu juga, jazakumullah khairan katsiran. Berakhir juga kajian ibu-ibu 2 hari ini. Semoga hanya manfaat yang kita peroleh, tidak ada mudarat. Amin, amin. Semoga hanya kebahagiaan yang kita peroleh sesudah pulang dari rumah Ibu Santi hari ini. Jazakumullah khairan dan mohon pamit, besok sudah harus ke Qatar dan 2 hari dan kemudian pulang. Iya, ke Qatar. Ibu-ibu ada yang mau ikut ke Qatar? Masih belum beres pertanyaannya kalau mau nyusul ke Qatar. Ke Qatar 2 hari terus pulang ke Jogja, insya Allah. Ke Jogokarian ya.